Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selalu dalam keadaan baik, dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami diberi kekuatan, diberi sukacita oleh Tuhan, untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Pertama Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Pertama Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus disebut sebagai roh kebenaran, sebuah gelar yang menyatakan kemuliaan pribadinya. Tuhan Yesus menyebutnya juga sebagai penghibur, sebab dialah sumber penghiburan sejati bagi jiwa manusia. Ia menginsafkan hati akan dosa dan menyembuhkan hati yang terluka dengan membawa manusia berjumpa dengan Kristus yang memulihkan. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Roh Kudus ditegaskan sebagai pribadi yang menyatakan kebenaran Allah yang terdalam kepada umatnya. Ia disebut roh kebenaran karena ia melihat segala sesuatu dengan benar. Ia maha tahu dan menyelidiki bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ia melihat dosa sebagaimana adanya, mengenal hati manusia sampai ke relung yang paling dalam, dan menyatakan Kristus dalam seluruh keagungan dan kemuliaannya. Injil dinyatakannya dalam kemurnian hikmat dan anugerah surgawi. Selain melihat dengan benar, roh kebenaran juga mengajar segala sesuatu dengan benar. Ketika ia bekerja dalam jiwa manusia, ia sekaligus menghidupkan dan menerangi hati. Roh Kudus menyatakan kebenaran Tuhan Yesus tanpa cacat, tanpa kekaburan, dan tanpa kesalahan. Jika pemahaman manusia menjadi kabur, bukan karena Roh Kudus yang gagal, melainkan hati yang menolak untuk tunduk sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Berbeda dengan manusia yang terbatas dalam pengertian dan penyampaian kebenaran, roh kebenaran tidak pernah gagal dalam keduanya. Ia melihat kebenaran secara sempurna dan menyatakan secara sempurna pula. Karena itu, orang percaya dipanggil untuk memuliakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dan hidup di bawah tuntunannya, agar berjalan di dalam terang dan kebenaran setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, bukan hanya mengertinya dan memahaminya dengan baik, tetapi juga mengimani firman dan melakukannya sepanjang hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengarkan kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita sekalian.